Semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia. Dan di video kali ini saya akan membahas kebijakan baru pemerintah soal ekspor satu pintu dan saham-saham mana yang menarik ya. Hari ini Prabowo meresmikan skema ekspor satu pintu untuk komoditas seperti batubara dan CPO. Dan untuk nikel, bauksit, tembaga, dan lain sebagainya ya akan menyusul nanti. Jadi yang pertama-tama itu dari CPO dan batubara ya. Nah, di sini saya sudah ada gambarnya tentang skema PP tata kelola ekspor komoditas ya. Nah, yang bikin kaget itu ini. Nah, mulai 1 Juni ya, ini mepet banget. Berarti awal bulan depan akan mulai diimplementasikan. Pemerintah bergerak cepat untuk menutupi kebocoran devisa ya. Mungkin BU juga, BU butuh uang gitu. Karena banyak banget, bukan rahasia umum sih, perusahaan yang melakukan penjualan di bawah harga market ya. Jadi jualannya di bawah harga market, nanti mereka jualan di Singapura dengan harga sebenarnya ke klien ya. Jadi bocor Indonesia devisanya gitu ya. Yang harusnya dapat 100 malah cuma dapat 20. Nah, dengan skema ini praktik ini bisa dihentikan ya, dan negara akan menerima devisa penuh ya dari pajak. Tapi ada informasi yang lumayan penting juga. BUMN yang ditunjuk itu Danantara. Danantara membuat perusahaan baru yaitu Danantara Sumber Daya Indonesia ya. Jadi penjualan ini akan melalui Danantara gitu ya. Nah, di fase pertama atau tahap 1, dan DSI atau Danantara Sumber Daya Indonesia, saya akan menyingkatnya jadi DSI, bertugas sebagai pengawas lalu lintas perdagangan ekspor. Tujuannya memastikan transaksi dilakukan sesuai harga pasar dan mencegah praktik under invoice atau harga ekspor yang dibuat terlalu murah gitu ya. Jadi untuk tahap pertama ini, Danantara atau DSI hanya melakukan pengecekan dokumen doang ya, dokumen aja. Nah, kalau di sini perusahaan harus mengalihkan transaksinya ke BUMN ya. Jadi ini mengalihkan transaksinya dalam masa transisi ya. Dalam masa transisi, enggak sekaligus DSI ini melakukan penjualan ke luar ya. Jadi perusahaan masih bisa melakukan penjualan ke klien secara langsung, tapi dokumennya harus dicek dulu oleh DSI ya, untuk menghindari harga ekspor yang di bawah harga pasar ya, agar pajaknya sesuai dengan yang dikirim gitu ya. Jadi negara untung seperti itu. Jadi di tahap awal DSI bukan sebagai pembeli dan bukan sebagai penjual. Eksportir masih bisa langsung dengan buyer luar negeri, tapi seluruh transaksi diawasi oleh DSI seperti itu. Market juga sempat khawatir emiten bakal kehilangan buyer asing ya, atau kontrak langsung mereka bisa terganggu. Kalau melihat skema fase pertama ini, dampaknya ke emiten mungkin tidak seburuk yang ditakutkan market. Kalau kemarin-kemarin sih ada panic selling ya, karena belum tahu seperti apa DSI ini. Sekarang sudah tahu, dan kemungkinan pada tanggal 21 Mei market komoditas akan pulih ya. Bukan IHSG tapi market komoditas seperti CPO, emiten-emiten CPO dan emiten-emiten dari batubara ya. Nanti saya bahas setelah membahas skemanya ya. Nah, di fase kedua, nah di sini mulai 1 September tahap 2 atau fase 2, DSI ini nantinya akan menjadi buyer komoditas SDA strategis sebelum dijual ke pasar global ya. Artinya kalau fase kedua benar-benar dijalankan model bisnisnya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini B2B ya. B2B atau business to business. Nah, di sini kalian bisa lihat implementasi penuh di sini. Nah, saya ini dulu. Nah, di sini ada implementasi penuh ya. Implementasi penuh.
transaksi dagang antara pembeli buyer di LN dengan penjual eksportir di Indo sepenuhnya oleh BUMN atau DSI ya. Transaksi kontrak buyer di LN sepenuhnya oleh BUMN. Tanggung jawab dan kewenangan kepengurusan ekspor juga oleh BUMN ya. Positifnya, negara bisa mendapatkan kontrol yang lebih besar terhadap devisa dan potensi kebocoran bisa lebih ditekan ya. Negatifnya, market mungkin khawatir soal efisiensi, margin perusahaan, dan fleksibilitas kontrak dengan buyer asing. Dan pada tahap 2 ini kemungkinan akan ada fee ya. Fee-nya belum dijelaskan berapa persennya ya, belum ada. Nah, sekarang kita langsung bahas ke sahamnya. Kita buka dulu aplikasinya. Nah, yang pertama-tama kita lihat dulu dari ITMG ya. ITMG juga dari sektor batubara ya. Nah, ITMG ini justru merespon dengan positif ya. Kalau loading ya sebentar. Oke. Nah, Danantara ini merespon cukup positif ya. Hari ini close-nya hijau. Nah, close-nya hijau. Dan sedang mencoba menembus MA kuning ya. MA kuning ini MA 200. Nah, disitu kita bisa lihat di atas. Kalau besok ITMG lanjut bikin candle hijau, misalnya hijau di sini nih, hijau di sini, maka sudah dipastikan ITMG rebound ya, karena positif banget nih ITMG dalam merespon DSI ya. Dan kalau bikin candle hijau ini bagus banget ya, bisa rebound. Lalu kita next ke PTBA. PTBA ini BUMN, jadi super good. Karena jika BUMN ke BUMN manuvernya lebih sat gitu ya, nggak kayak swasta. Nah, kalau BUMN, kalau PTBA ini naik 6% nih. Dan mantul dari MA Pink. MA Pink ini MA 400 ya. Dan PTBA sangat super sekali merespon positif DSI ya untuk Bukit Asam. Dan kalau misalnya PTBA breakout dari sini nih, dari 2850, maka berpotensi naik ke sini. Oh, ke atasan saya sebentar. Terlalu tinggi ya. Nah, pas. Jika nembus area ini, maka PTBA bisa ke 3000 ya, ke sini, ke 3000. Dan possible banget untuk ke 3000 karena PTBA sangat merespon positif DSI ini ya. Lalu kita sekarang ke sektor CPO. CPO itu ada DSNG ya. Salah. DSNG ya. Untuk DSNG sekarang minus 0,39%. Tapi pada hari ini meski min 0,39%, DSNG merespon positif ya. Merespon positif DSI. Meski sebelumnya terjadi panik. Kenapa panik ya? Karena mereka belum tahu skema dari DSI ini gimana. Ketika mereka tahu, mereka kembali DSNG ya. Disertai DX, di sini ada DX dan SQ ya. DX dan SQ membeli saham DSNG. Dan di sini DSNG membuat pola doji ya. Pola doji yang ekornya panjang. Kemudian DSNG juga mantul dari MA Pink nih, atau MA 400, dan ini good banget ya. Kalau besok hijau, dia bisa kembali ke atas ini nih. Karena merespon sangat positif. Jadi harus nunggu dulu konfirmasi untuk DSNG. Kita lanjut ke tab G ya. Tab G. Oke. Nah, tab G juga responnya sama seperti DSNG, membentuk doji. Tapi tab G tidak mantul dari MA 400 dan MA 400-nya masih jauh banget nih. Tapi yang menarik ini yang beli di broker summary kelihatan DX.
DX membeli DSNG dan TAPG ya. Kalau kita intip di sini DX membeli saham-saham komoditas ya. Antam yang berpotensi ekspornya melalui DSI. TAPG, Adro, Ali, DSNG, DMR, ADI. Nah, ini DX membeli banyak saham-saham komoditas. DX ini milik Bahana Sekuritas ya. Kira-kira ada apa dengan komoditas? Kok beli gitu? Berarti ada something ya. Jadi sementara ini sektor CPO mulai terlihat lebih tenang setelah sempat panik nih. Sempat panik turun, terjadi candle merah super besar. Tapi menurut saya DSNG dan TAPG ini perlu konfirmasi beberapa candle lagi sebelum dianggap aman untuk eksekusi. Kesimpulannya, fase pertama kebijakan ini ternyata lebih fokus ke pengawasan transaksi ekspor, bukan langsung mengambil alih komoditas ya. Dan ini angin segar untuk perusahaan untuk memperbaiki ya agar selaras dengan DSI gitu ya. Untuk saham PTBA masih terlihat paling kuat. PTBA paling kuat, kita cek lagi ke PTBA. Nah, PTBA ini kuat juga, kuat banget malah, bagus banget. Lalu ITMG ya, ITMG bisa wait and see dulu. CPO sama juga wait and see ya. Ini bukan ajakan jual beli, ini hanya berbagi insight ya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share video ini ya. Terima kasih telah menonton.